Karena berapa yang nggak masuk? Oh, jangan aja yang nggak masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan sedikit merojaah dan mengulang. Bagi teman-teman yang sudah lama dan yang baru juga semoga bisa faham dengan merojaah kita ini dan menjadi semakin mudah untuk menghafal dan setorannya. Kemarin merojaahnya sampai mana kemarin? Ilmi sarfi sudah? Hah? Hah? Kemarin loh yang kita pertama kali ketemu? Belum. Ilmun bi usulin sudah? Sampai ilmun bi usulin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu ilmi sarfi. Ini adalah muqaddimah ilmu sharaf. Jadi kita akan belajar ilmu sharaf. Teman-teman sebagian besar sudah setoran ilmu sharaf. Sebagian sudah masuk ke dalam ilmu nahwu. Tinggal antum praktekkan sekarang. Maksudnya praktekkan apa? Selama ini mungkin antum definisi nggak paham. Tapi dengan sekarang sudah belajar, akhirnya mulai memahami. Kata beliau, qala sahibu kitabil mirah, telah berkata pemilik kitab Al-Mirah, i'lam, ketahuilah, anna sarfa ummul ulumi wan nahwa abuha. Ilmu saraf itu adalah induknya ilmu. Dan nahwu itu adalah merupakan bapaknya ilmu. Kemudian beliau mendefinisikan ta'rifu ilmi sarfi. Wa amma ta'rifu ilmi sarfi, adapun definisi dari ilmu saraf. Fahuwa, maka dia ilmu saraf adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimi allati laysat bi i'rabin. Mulai dulu antum kan bingung allati laysat bi i'rabin. Sekarang antum sudah tahu definisi i'rab. Sebagian teman-teman sudah tahu definisi i'rab. Makanya ta'rif ilmu sharaf itu apa? Ilmun bi usulin, ilmu dengan kaidah-kaidah usul, ya kan? Ilmu dengan kaidah-kaidah usul yang keadaan bangunan kata-kata, ya kan? Yang keadaan bangunan kata-kata, yang bangunan kata-kata tersebut itu bukan i'rab. Paham kan? Itu senantiasa diketahui dengan apa? Dengan ilmu sharaf tadi, dengan ilmu usul. Pak Sarozi, i'rab apa, Pak? I'rab definisinya yang kemarin antum storin. Nah. Coba dilihat i'rab. Apa i'rab? I'rab wa taghyirun awamil kalimi ikhtilafil awamil dakhilati alaiha lafzun aw taqdiran. Nah, itu yang disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalim. Perubahan akhir-akhir kata. Itu yang disebut dengan i'rab. Makanya di sini disebutkan apa? Ilmun bi usulin, ilmu dengan kaidah-kaidah usul yang bangunan kata, yang keadaan bangunan-bangunan kata itu, yang keadaan bangunan-bangunan kata, yang bangunan-bangunan kata itu bukan i'rab. Menunjukkan bahwasanya sharaf itu bahas apa? Bahas keadaan bangunan kata. Tapi apa? Bukan bagian akhir. Makanya ada laisat bi i'rab. Ya kan?
Dulu antum ketika pertama-tama kan allati laisat bi i'rab kan tanya ke anak, Ustaz, apa maksudnya allati laisat bi i'rab? Nah, sekarang antum ketika masuk nahwu semakin mudeng. Semakin paham bahwasanya apa? Sorof itu ngurusi keadaan bangunan kata, tapi apa? Bagian depan dan bagian tengah. Ya kan? Karena kata-kata itu berubah. Kata-kata itu akan berubah. Alima jadi ya'lamu, ilman, alimun, ya kan? Tiba-tiba ada apa? Ada perubahan-perubahan. Yang awalnya nggak ada alifnya, ada alifnya. Ya kan? Yang awalnya nggak ada mimnya, ada mimnya. Nah, itu ilmu sorof itu. Ya kan? Kayak doroba yadribu. Tiba-tiba ada ya-nya. Dari doroba ada ya-nya. Maka ya di situ itu yang disebut dengan ilmu sorof. Jadi ilmu sorof itu apa? Ilmun allati laisat bi i'rab. Jadi yang namanya sorof itu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim allati laisat bi i'rab. Ya kan? Ilmu dengan kaidah-kaidah usul yang keadaan bangunan kata, yang bangunan kata tersebut bukan i'rab, itu senantiasa diketahui dengan ilmu sorof tadi. Ya kan? Itu yang disebut dengan ilmu sorof. Nah, sekarang tasrif. Jadi ada sorof, ada tasrif. Kalau ilmu sorof itu lebih umum daripada tasrif. Kalau ilmu sorof dia ilmu tentang kaidah-kaidah secara semuanya ini ilmu sorof. Nah, di dalam ilmu sorof itu ada hal yang masuk di dalamnya, yaitu apa? Tasrif, perubahan. Perubahan. Itu disebut dengan tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu apa? Berubah, at-taghyir. Jadi tasrif itu secara bahasa apa? At-taghyir. Dalilnya mana? Wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin yaqilun. Dan perubahan pada angin itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mereka senantiasa apa? Berakal. Ini secara bahasa. Nah, tasrif secara istilah. Tasrif secara istilah. Jun, apa tasrif secara istilah? Nah. Apa Mas? Kebalik Mas. Nah, gimana Mas? Menurut sampean Mas? Coba Mas, diulangi lagi dari awal Mas. Tahwilu aslil wahidi wa masdarun indah apa? Loh, sampean kebalik suruh ulang. Indah ulama il-basrati wal madi indah ulama il-kufati ila amtilatin mukhtalifatin lima'an maksudatin la tasdulu illam. Ya. Mas. Nah, antum biar ingat tuh Mas. Nah, itu yang namanya tasrif. Apa Pak? Namanya tasrif itu apa? Tahwilu aslil wahidi. Perubahan asal yang satu. Perubahan asal yang satu. Apa sih asal yang satu itu? Asal yang satu ini Pak, itu khilaf para ulama. Bagi ulama Basrah, masdar. Bagi ulama Kufah, madi. Maksudnya apa? Asal bahasa Arab, asal kosakata itu dari masdar atau dari fi'il madi. Apa itu masdar? Apa itu fi'il madi? Yang belum sampai, wis gak usah mumet-mumet. Gak usah dipikir. Wis pokoknya dihafal dulu. Ya kan? Ya kan? Ini yang belum sampai, apa Ustaz fi'il madi apa? Ya kan? Kemudian masdar apa?
Saya tahu antum kelihatan mukanya bingung. Tapi jangan bingung, udah. Karena kelihatan yang mukanya bingung sama kelihatannya. Kenapa? Ya belum sampai, jadi nggak usah dipikir. Jangan memikirkan sesuatu yang belum sampai, tambah gendeng. Gitu loh. Nah, maka apa? Intinya namanya tasrif itu tahwilu aslil wahidi, perubahan dari asal satu. Apa itu asal yang satu? Yaitu masdar bagi ulama Basrah dan madi bagi ulama Kufah. Nah, perubahan dari asal yang satu ini kemana? Ila amtsilatin mukhtalifatin. Kepada apa? Contoh-contoh yang bermacam-macam. Ya kan? Dari awalnya masdar atau awalnya madi, itu apa? Itu berubah jadi berapa? Jadi piro, Pak? Jadi berapa, Pak Tarno? Nah, kan lali wis. Piye ya. Ada 9. Ya kan? Kemudian belum lagi yang ke bawah. Ya kan? Yang ke bawah. Kan tasrif itu ada 2. Ada tasrif apa? Pak, ada tasrif apa, Pak? Wah. Nah, istilahi sama lugawi, ya kan? Yang belum sampai enggak usah mikir. Saya tanya sama yang lama-lama ini. Apa Mas lugawi, Mas? Loh kan. Apa Mas Saman sudah sampai, Mas? Baru kemarin zaman setoran, masih hangat Saman. Masih hangat Saman, Mas? Lali, Mas. Apa lugawi? Ini setoran tapi nggak pernah dimerojaah. Makanya kalau hari Ahad gini, hari Sabtu atau Ahad gini nggak merojaah, tambah lali. Apa Mas lugawi, Mas? Baca, Mas. Tasrifu lugawi. Nah. Bifi'lin surasihin mujarodin minal mufrodin. Refleks. Gitu loh, refleks. Sampai mulutnya refleks. Orang yang memukul, yang dipukul, tempat pukul, alat mukul, pukulan, dia yang memukul, perempuan yang dipukul. Semuanya itu kalau sudah refleks, ya orang itu bisa apa? Bisa ngomong. Tapi syaratnya apa? Ya tadi, sorofnya ini harus kuat. Itu belajar tasrif. Paham? Sampai sini paham? Abu Khalid? Nah, karena itu mau setoran ini besok ini. Ya. Ini yang baru-baru malah Siti yang hadir. Nah, kata beliau, "Tsumma sorof itu supaya kita kuat di dalam memahami sorof, maka butuh terhadap mengetahui 7 bab dan 9 pecahan. Apa 7 bab itu? Apa Pak Abdul Qadir? Salim. Mudoab. Lapip. Nah, ngelirik sih. Mahmuz. Terus apa lagi? Misal. Ajwaf dulu, Pak. Ajwaf, nakis. 7 kan? Nah, dari 7 ini dibagi 2. 7 dibagi 2. Apa, Mas? Sohi sama mu'tal. Yang sohi apa aja, Pak? Wah. Nah, terus cepetan. Salim. Mutoab. Mahmuz. Mas, salim apa, Mas? Pengertiannya, Mas? Enak kalau kayak gini. Ini siapa suruh merojaah nggak siap-siap. Apa?
Makanat hurufu al-asliyatu. Ya, walam takun fihi hamzah wala tat'if. Itu yang disebut dengan salim. Mudhoaf ada berapa, Mas? Salam. Oh, kan? Bingung. Ada 2. Mudhoaf apa? Sama? Sama apa? Loh, kan guyu. Sama sulasi. Sulasi apa, Jun? Biar Pak. Taruh aja di situ. Biar mereka jangan tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi tak hancurin nanti. Apa, Bang? Jangan diulang lagi. Tadi udah lewat 1. Terus yang rubai? Walamuhu berapa? Ya, contohnya apa, Mas? Iya. Zalzala. 6. Tumben lolos. Mahmus, Mas. Ada berapa, Mas? Ada 3. Mahmus apa? Lam. Mahmus fa apa, Mas? Atas saya tahu kalau akhoda. Definisinya, Mas. Makanat hamzah fi fa'il. Abdul Qadir. Yang mu'tal ada berapa? Tadi sohe sudah ada 3. Sisa berapa? Sisa 4. Apa saja, Pak Sarozi? Ya nggak apa-apa, biar pikir dulu ya. Tapi belum juga connect. Apa, Pak? Misal ajwa. Terus nakis. Terus lafif. 6. Ini coba yang baru-baru mana ini yang sudah setoran, belum ada yang nyampe situ masalahnya. Oh, antum belum pernah berpertanyaan, Mas. Lafif ada berapa, Mas? Anak kira anak baru. Lafif apa, Mas? Lafif ada berapa? Apa, Mas? Ada makrun apa, Mas? Kalau satunya? Ya. 6. Ya kan? Itu fi'il. Jadi fi'il itu ada fi'il sahih sama fi'il mu'tal. Nah, isim ada isim sahih sama isim mu'tal. Apa, Pak? Yang mu'tal apa, Pak? Ada di sini ya, saya semua tahu, Pak, ada di sini. Maksur sama mangkus. Ada mangkus. Pak Sus, Masya Allah. Isim sahih apa, Pak Sus? Makanat akhiru hurufi Apa, Pak? relatifan walayai. Apa, Pak? Diulang, Pak. Yang jelas. Makanat akhiru hurufihi Baudairo alifin walayain. Ya. Yang akhirnya itu bukan alif sama ya. Ini yang disebut dengan apa? Isim sahih atau isim salim.
Kalau yang mu'tal isim mangkus. Mangkus apa Mas? Apa? Mangkus, alif lazimah. Atau maksur? Nah, ini maksur atau mangkus? Sing yakin. Segituin wis bingung. Wah. Maksur alif lazimah. Kalau mangkus ya lazimah. Gimana cara bedainya, Jun? Alif lazimah sama ya lazimah bentuknya sama. Apa bedanya? Apa itu? Yang kasroh itu apa? Yang fathah itu apa? Iya, saya tahu. Itu apa namanya? Yang fathah apa namanya? Maksur atau mangkus? Yakin? Nah, terus yang kasroh? Yang kasroh mangkus. Nah, sudah? Oke, baik. Insyaallah cukup. Barakallahu fikum. Tolong di murojaah. Ya kan? Nah, anak besok murojaah, yang baru-baru ya tak murojaah. Gitu loh, yang baru-baru juga tak murojaah. Cuma yang lama-lama ini persiapkan ini. Wazan fi'lu tsulati mujarrad, persiapin. Ya kan? Tsulati mazid, persiapin. Rubai mujarrad wal mulhaq, siapin. Ya kan? Jadi kita ketemu itu enak gitu loh. Tak. Nah, jadi tinggal anak tunjuk-tunjuk gitu loh. Meskipun antum setorannya sudah, masya Allah, setorannya sudah sampai nahwu gitu kan. Tapi apa? Yang ini jangan ditinggalin. Kenapa? Pasti akan berkaitan. Anak pasti ketika ketemu kitab akan muncul itu pertanyaan. Maksur, mangkus, itu akan ketemu. Ketika antum belajar nahwu, sorof itu nggak bisa ditinggalin. Jadi betul-betul harus dibangunnya itu betul-betul harus bangunnya itu satu persatu itu harus betul-betul mungkin. Jadi lama-lama praktek juga nyaman. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ada yang tanyakan? Cukup insyaallah. Udah. Baik insyaallah. Kita cukupkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.